Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Cahyotomo dari kelas 6A Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang perancangan jalan rel. Perancangan jalan rel itu pada tahun 1630 di Inggris itu gunanya untuk pengangkutan batu bara. Kereta ditarik kuda roda besi. Awalnya bantalan relnya itu menggunakan bantalan kayu dan lama-kelamaan diganti bantalan besi. Pada tahun 1789 roda besi flange untuk menghindari roda meleset dari bantalan. Sejak saat itu, alat angkutan ini tidak bisa digunakan. Pada awal abad 19, kereta mulai ditarik kendaraan dengan mesin uap atau bisa disebut dengan lokomotif ya. Jalan rel mulai dibangun di Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Rusia, Austria, dan Indonesia. Pada tahun 1925, lokomotif diesel listrik mulai digunakan atau bisa disebut New Jersey. Pada tahun 1934, kereta api diesel ditarik. Pada 1934, kereta api diesel mulai muncul di Amerika. Perkembangan jalan rel. Sejarah kereta api di Indonesia. Tahun 1864 dibangun jalan rel 26 km pada lintas Kemijen sampai Tanggung oleh NV Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij. Tahun 1864 diawali Gubernur Jenderal Belanda Mr. L.A.J. Baron Solt van de Biel 17 Juni. Tahun 1867 dibuka untuk umum dan disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda pada 6 April 1875. Penggunaan diteruskan sampai ke Solo. Pembangunan jalan rel mulai dari Sumatera, daerah Aceh tahun 1874, Sumatera Utara 1886, Sumatera Barat 1891, Sumatera Selatan 1941. Di Pulau Sulawesi, Makassar sampai Takalar. Pengoperasian 1923, 47 km. Sisanya Ujung Pandang sampai Maros belum diselesaikan. Perkembangan jalan rel yang ketiga, sekitar 1942 sampai 1945 penduduk Jepang beberapa jalan rel di Sumatera dan Sulawesi dibongkar untuk diangkut dan dipasang di Burma. Peran kereta api dalam sejarah untuk distribusi logistik untuk perjuangan dari Siroyom, Bandung ke pedalaman Jawa Tengah, mobilitas prajurit di wilayah Yogyakarta, Magelang, Ambarawa, pindahnya pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946. Yang selanjutnya perkembangan jalan rel keempat. Pada tanggal 28 September tahun 1945, pengambil alihan kereta apian dari pihak Jepang oleh Angkatan Moeda Kereta Api atau AMKA. Pada tahun 1950, nasionalisasi seluruh kereta apian dengan nama
Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat DKARI. Dipersingkat Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tahun 1963 dengan PP nomor 22 tahun 1963, Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA tahun 1971 dengan PP nomor 61 tahun 1971 menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1990 PP nomor 57 tahun 1990 dirubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Tahun 1998 dengan PP nomor 19 tahun 1998 dirubah lagi namanya menjadi PT Kereta Api Persero. Lalu perkembangan dalam dunia kereta api di Indonesia terus berlangsung, begitu pula dengan teknologinya. Tanggal 31 Juli 1995 diluncurkan KA Argo Bromo atau dikenal juga sebagai KA JS 950 Jakarta Surabaya dan KA Argo Gede atau JB 250 Jakarta Bandung. Peluncuran kedua kereta api tersebut mendandai apresiasi perkembangan teknologi kereta api di Indonesia dan sekaligus banyak dikenal sebagai embrio teknologi nasional. Saat ini selain kedua KA Argo tersebut di atas, telah beroperasi pula KA Argo Lawu, KA Argo Dwi Pangga, KA Argo Wilis, KA Argo Muria. Kemampuan dalam teknologi perkereta apian di Indonesia juga terus berkembang, baik dalam prasarana jalan rel maupun sarana kereta apinya, dalam rancangan bangunan, peningkatan dan perawatan kereta api. Perkembangan kemampuan tersebut dapat dilihat di PT Inka atau Industri Kereta Api di Madiun dan Balai Yasa yang terdapat di beberapa daerah. Karakteristik transportasi jalan rel. Keunggulan: memungkinkan jangkauan jarak pendek, sedang dan jauh dengan kapasitas angkut yang besar. 2. Menggunakan energi relatif kecil. 3. Kehandalan keselamatan perjalanan lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi lain. 4. Mempunyai kehandalan dan ketepatan waktu. 5. Ekonomis dalam hal penggunaan ruang untuk jalurnya. Untuk kelemahannya, memerlukan surprise khusus yang tidak bisa digunakan untuk moda transportasi lain, membutuhkan investasi, biaya operasional, biaya perawatan dan tenaga yang cukup besar. Pelayanan barang dan penumpang hanya terbatas pada jalurnya. Peranan transportasi jalan rel. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan wawasan Nusantara serta memperkukuh
ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kehidupan nasional. Peranan transportasi jalan rel kedua, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan yang mencakup transportasi kereta api dianggap lebih kecil pengaruhnya polusi lingkungan. Penggunaan energi relatif kecil dibanding moda transportasi lainnya. Peranan transportasi jalan rel ketiga, peranan dalam aspek politik dan pertahanan keamanan. Mudahnya hubungan antar daerah menjadikan terjaminnya pertahanan. Sejarah mencatat peran besar kereta api dalam pertahanan dan kebutuhan militer. Tahun 1914, pecah Perang Dunia Pertama di Jerman selama 4 hari dikarenakan 18.000 kereta api mengangkut 3,8 juta tentara dan perlengkapannya. September 1938 dikerahkan 385 kereta api untuk mengangkut 225.000 tentara dan perlengkapannya. Struktur jalan rel konvensional atau jalan rel terbentuk dari 2 batang rel baja yang diletakkan di atas balok-balok melintang.